Shalom, selamat datang di Ibadah Paskah. Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKI daerah Silimo. Pada hari Minggu, 5 April tahun 2026. Jemaat Ebenezer DKI berkumpul dalam satu kasih. Merayakan kemenangan terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema ibadah Paskah hari ini adalah Kristus bangkit. Harapan masih ada. Sebuah pesan yang mengingatkan kita bahwa di tengah pergumulan hidup, di tengah kesulitan, bahkan dalam keadaan yang paling gelap sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi hari ini kita mengucap syukur karena hari ini adalah hari kemerdekaan bagi kita semua orang percaya. Amin. Yesus mati, hari Jumat kita sudah lakukan bagi Jumat Agung, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya yang berkaris bagaimana makna daripada penderitaan Kristus itu. Dan hari ini dia tidak lagi menderita, dia tidak lagi mati, tapi dia bangkit dan memberikan bukti kepada kita semua bahwa dia hidup. Amin. Dan itu memberikan pengharapan bagi saudara dan saya bahwa dia Allah yang berkata, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Hari ini dia mendeklarasikannya di muka bumi ini bahwa tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus. Bagaimana bagi Tuhan? Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita merayakan hari ini tentang Paskah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu kenapa pusat memberikan tema Kristus bangkit. Harapan masih ada. Barangkali, saya bukan bilang mungkin, barangkali pusat sedang melihat situasi, kondisi saat ini, saat kita dan sedang alami ini. Dia melihat bahwa bagaimana kehidupan orang Kristen saat ini yang sedang mengalami masa surutnya iman ini, sehingga mereka memberikan satu tema ini bahwa dengan tegas katakan ada harapan. Ya. Jadi dia memberikan semangat bagi kita, dia memberikan spirit bagi kita, ada kekuatan bagi kita sebagai orang percaya di dalam mengarungi dunia yang saat ini, yang semakin diombak-ambing, yang semakin membuat kita bingung ini. Dia memberikan satu kepastian bahwa memang kita ada harapan. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus menulis surat ini, yaitu dia ada di Babilonia, ya, di Roma, Babilonia, tempat itu. Kemudian kira-kira dia menulis surat itu dalam tahun 4 sampai 67 Masehi. Dia menulis surat itu. Surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang perantauan, orang-orang diaspora, orang-orang yang sedang merantau di beberapa tempat. Dalam pasal 1 tadi, ayat 1 dan 2 itu, kita lihat di situ ada kota yang disebut di situ Galatia, Pontus, Kapadokia, yang kecil, Bitinia. Dia menulis kepada mereka. Ya. Ini orang-orang perantauan, orang-orang perantauan yang mana dari perbudakan Asyur dan Babel saat itu. Ya. Kalau kita lihat pasal 1 dia katakan begini, dari Petrus sudah masuk Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Tenggara, Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah kepada Bapa kita dan dikuruskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dapat menimpa atas kamu. Jadi surat ini diberikan oleh Simon Petrus kepada orang-orang pendatang atau perantauan saat itu, ya, di beberapa tempat ini. Kenapa? Ini dan surat ini adalah dia berbicara tentang
ketika mereka ada dalam penganiayaan atau di tempat perantauan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat di sini bagaimana ketika pusat memberikan tema ini, pusat melihat situasi yang sama juga seperti tadi saya lihat di dalam ketika saya membaca kitab ini, kitab apa? Satu Petrus ini. Dia melihat hampir pilih-pilih kita juga mengalami situasi iman Kristen kita yang semakin mulai dihimpit dengan berbagai macam cara. Mungkin kita tidak mengalami penganiayaan yang sangat besar, tapi mungkin kita sedang mengalami penindasan dalam ekonomi. Mungkin kita sedang mengalami penindasan dalam hal yang lain. Kita juga sedang melihat berbagai cara sini sedang terjadi. Kita sedang melihat bagaimana nanti akan mengalami krisis moneter yang sangat luar biasa. Ini akan membuat iman kita semakin goncang. Itu sebabnya tema dalam Paskah ini, dalam momen kebangkitan Kristus ini, memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang pemberian pengharapan yang diberikan oleh Kristus dalam momen kebangkitannya kepada kita orang-orang percaya saat ini, dalam situasi yang saat ini sedang kita alami? Mari kita lihat sangat penting. Ada beberapa hal pengharapan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang percaya lewat surat Petrus ini kepada orang-orang percaya saat itu. Yang pertama adalah yang katakan pengharapan dan kebangkitannya adalah Dia memberikan rahmat-Nya yang besar. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan waktu mereka keluar dari Babilonia, kemudian mereka mulai pergi, kemudian mereka mulai pergi ke tempat-tempat kota-kota yang tadi. Ada beberapa kota itu. Saudara, mereka tidak tinggal aman, tidak tinggal tenang. Mereka ada dalam penderitaan, dalam penganiayaan. Mereka susah untuk bagaimana mereka bersekutu dengan Tuhan. Iman mereka mulai digoncangkan dengan berbagai macam cara. Tapi Paulus dan mereka, kamu tetap kuat saja. Kamu tenang. Dan situ ayat 1 dan 2 katakan begini. Apakah yang dikatakan di sini katakan dari Petrus, Rasul Kristus Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Finikia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera mari melimpah atas kamu. Luar biasa, saudaraku. Ketika mereka pergi, mereka bukan pergi hanya pergi saja, tapi ada rahmat Allah yang ada pada mereka, sehingga mereka pergi, mereka tetap memiliki kekuatan daripada Allah sendiri. Saudara, di sini saya mengatakan apa rahmatnya? Apa arti rahmat itu? Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui di sini tentang rahmat Allah itu. Yang pertama adalah kasih karunia. Kalau bicara rahmat Allah, kalau bicara tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia itu apa? Keselamatan yang tidak layak manusia dapatkan. Ya. Jadi luar biasa rahmat yang dimiliki oleh orang-orang pendatang yang ada di Pontus, Kapadokia, Asia Kecil ini. Mereka memiliki yang pertama adalah harapan yang mereka punya adalah rahmat dalam kasih karunia itu. Ya. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang sedang, ya, keselamatan yang tidak layak manusia dapatkan itu. Dalam apa? Dalam penyembahan Kristus Yesus. Jadi yang pertama yang kedua, bukan Alkitab. Ya. Sebenarnya Yesus, kalau bayi kemarin ya, sebenarnya kita yang dicambuk, kita yang apa? Disiksa, kita yang harus disalibkan, kita yang harus dikorbankan. Tetapi Yesus, Dia yang menyerahkan dirinya. Itu merupakan kasih karunia. Ya.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Harapan yang pertama yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya, kepada kita semua, bahkan kepada orang-orang pendengar tadi, ketika pengertian di waktu saja kecil adalah rahmat Allah ada pada mereka yang hidup kasih dunia. Amin. Jadi kami berdua, kita sudah punya Allah. Yang kedua adalah rahmat Allah yang kita anugerah. Selain kasih adalah anugerah. Yaitu kasih yang cuma tanpa syarat. Kasih yang cuma tanpa syarat itu anugerah. Ya. Rahmat yang berikut adalah anugerah. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Kita bisa ada, kita diselamatkan. Apakah kita layak? Apakah kita sudah ayat yes kepada Tuhan? Lalu bagaimana? Apa waktu diterima Yesus bayar? Tidak. Saya juga melihat itu tidak baik. Ya. Ada yang kasih Tuhan Yesus sesuatu dan Tuhan cuma es. Ada? Tidak ada. Ya. Itu hanya apa? Anugerah. Anugerah itu berarti kasih yang cuma-cuma tanpa syarat. Amin. Itulah rahmat yang Tuhan berikan bagi saudara. Di dalam harapan, dalam makna Paskah hari ini berikan bagi Tuhan. Jangan takut saudaraku. Hari ini dunia boleh bergelora, dunia boleh terjadi seperti apapun. Perang Amerika dan Irak boleh terjadi. Banyak terjadi seperti itu. Iman kita akan dikoyakkan. Tapi saudaraku, hari ini kalau kita menunjukkan bahwa ada harapan. Karena apa? Ada anugerah. Ya. Dan anugerah itu di dalamnya dikasih dari Allah. Dan anugerah itu apa? Rahmatnya itu adalah anugerah yang kedua. Yang ketiga, dia bilang apa? Rahmat itu berikutnya adalah belas kasih, mercy. Yang bukan belas kasih, bukan apa? Kasih bawah ya. Ya, belas kasih. Bersyukur yang punya nama mercy itu harus punya belas kasih. Ya, haleluya. Ya. Memberikan Allah menaruh atau memberikan dirinya supaya saudara dan saya menerima yang namanya kasih yang sempurna itu. Doa kepadanya, amin. Itu yang disebut dengan belas kasih. Ya. Dia menahan hukuman itu. Yang kemarin kita sudah belajar bagaimana dicap. Jadi sekali kita telah mengupas perjamuan kudus, kita sedang belajar bagaimana dia disiksa. Ya. Semua itu dia menahan itu dengan belas kasihnya supaya saudara dan saya tetap diselamatkan. Amin. Roma pasal 3 ayat 3 bilang apa? Kita semua telah berbuat dosa. Tidak ada lagi pengampunan. Sudah ada jurang yang memisahkan antara saudara dan saya. Tapi haleluya. Roma ayat 3 bilang bagian B. Tapi kasih karunia Allah yang ini ya diambilkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi anugerah yang pertama adalah harapan yang pertama adalah rahmat yang diberikan bagi saudara dan saya. Dan di dalam rahmat itu ada kasih karunia, di dalam rahmat itu ada anugerah, dan di dalam rahmat itu ada belas kasih yang diberikan Allah bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dan oleh karena itu, orang-orang yang ada di perantauan ini, mereka diberikan rahmat Tuhan itu. 3 bagian itu menjadi milik mereka, sehingga mereka kuat di perantauan saat itu. Ya. Mereka tidak takut dengan apapun terjadi, walaupun mereka diintimidasi, walaupun mereka dalam situasi ditekan, disiksa. Ya. Mereka menghadapi berbagai macam hal, tetapi ada pengharapan bagi mereka, yaitu rahmat Allah, kasih karunia, anugerah, belas kasih ada pada mereka sehingga mereka menjadi keluar. Amin.
dia sedang menuju pada suatu kebiasaan yang di mana lagi dia akan mati sedikit lagi waktu. Petrus itu mati, beda dengan yang lain. Ya, Yesus selipkan kepalanya ke atas, tapi Petrus tidak. Kepalanya ke bawah. Ini orang luar biasa Petrus. Kita banyak tahu sampai Petrus juga orang yang luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Sehingga tulis surat ini bahwa kita tetap kuat di dalam pengharapan kita surat kita. Oke. Yang kedua, kalau kita yang memberikan pengharapan, yang pertama adalah karena yang besar. Ya, di ayat yang ketiga, saya baca ayat itu tadi, dia katakan begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat yang besar. Ya, jadi harapan yang pertama karena rahmat yang besar. Yang kedua dia katakan apa? Telah melahirkan kita kembali. Ya, jadi di poin yang kedua, harapan yang kedua adalah kelahiran baru. Ya, kelahiran baru. Makanya penting yang namanya baptisan. Ya. Kalau orang yang sudah dibaptis berarti orang itu sudah apa? Memiliki kelahiran baru. Yang lama sudah mati, tapi yang baru telah datang. Nah, tapi saya tidak bilang yang tidak bagus tidak. Ya, Yesus mati yang memberikan kelahiran baru bagi saudara dan saya. Amin. Jadi harapan yang kedua adalah kelahiran baru. Jadi di sini dia bilang rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Kita dilahirkan baru, kelahiran baru, dilahirkan baru. Di situ di ayat yang ketiga dan keempat, ya. Saya baca ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat jemaah, dan yang tidak dapat kayu, yang tersimpan di surga bagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Untuk kita masuk ke surga, kita harus memiliki kelahiran baru. Apa kelahiran baru? Susah. Ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi firman Tuhan kita bikin itu di dalam kalau kita sebelum tadi kita tangan itu ada satu cerita yang begini. Nanti waktu mengangkat orang kurus kemudian dalam masa krisis kemudian setelah itu menuju kepada Yesus datang, kemudian dia bawa kami dan kita ada di dalam kantor pengadilan yang terakhir. Nah, kemudian setelah itu kita boleh melihat setelah itu kita sebelum masuk ke surga itu ada yang namanya apa? Bahan minggu. Jadi hidup kita ini tidak layak masuk ke dalam surga itu. Nah, jadi kita akan pakai yang mana dulu kemuliaan. Jadi ayat yang ini luar biasa ayat yang keempat. Untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat kayu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi orang yang akan memiliki tubuh kemuliaan adalah orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ketika Tuhan panggil dia, ketika Tuhan datang, kita diperhadapkan, kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Dan kalau Tuhan akan, ya kita yang sudah masih hidup, berarti kematiannya memberikan kita kehidupan yang baru, supaya kita hidup tetap di dalam Kristus dan kita berangkat di dalam Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini melambangkan perubahan status spiritual atau tubuh roh dan jiwa kita menjadi anak Allah dan memiliki hidup yang baru. Jadi kematian Kristus itu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohan itu. Dan kalau kita sudah memiliki kelahiran baru, berarti kita sudah menjadi anak-anak yang taat dan jangan kemudian apa? Hawa nafsu. Nah, ini yang sangat penting. Ketika kita memiliki pengharapan, kita sudah lahir baru, kita sudah diselamatkan, ada hal penting yang perlu kita pertahankan di situ, yaitu kita harus hidup apa? Hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti apa? Hawa nafsu. Ya, memang kita apa? Tubuh kita ini memang daging ini kuat, betul kan tidak? Sering pasti kita jalan, ya toh? Tapi mari kita harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Yesus sudah memberikan kita hidup yang baru. Bagaimana kita harus hidup dan jangan turuti hawa nafsu. Jadi di situ mengajarkan kita supaya kita terus ada dalam kekudusan. Kita jangan kekudusan itu karena dia terlalu hati, dia memberikan harapan yang baru yaitu kelahiran hidup yang baru. Ya? Nah, memiliki lahir baru. Berarti kita harus menjaga, kita menjaga diri supaya jangan kita terbawa oleh nafsu atau jalan kita. Ya, Bapak Ibu, kalau kita punya kehidupan hari ini saat ini, kadang kita terbawa oleh nafsu kita, mari kita berubah. Kita berubah tentang kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah kita, supaya kita semakin hari, semakin baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan bukan hanya kita jangan turuti hak apa. Anak-anak jangan kita turuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah hendaklah hidupmu dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Ketakutan selama menumpang di dunia ini. Dalam arti bukan kita takut setan, tidak. Tapi bagaimana kita hidup takut akan Tuhan maksudnya di situ. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan harus kita beda. Kalau kita melakukan itu berarti kita hidup dalam takut akan Tuhan. Berarti bukan hidup takut akan Tuhan, berarti kita takut iblis atau setan. Atau selagi dan lain sebagainya tidak. Di sini bilang bahwa kalau kamu memiliki kelahiran baru, berarti kamu harus menguasai hawa nafsu itu. Yang kedua berarti kamu harus hidup di dalam ketakutan selama hidup dunia. Dalam arti bahwa itu takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, orang itu akan menghargai kebenaran Yesus Kristus. Orang itu akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan firman Allah. Kemudian kelahiran baru, berarti yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Menguasai hawa nafsu. Kemudian kita juga harus takut ketika kita berbuat di dunia ini. Hidup harus ada takut kalau Tuhan. Kemudian yang ketiga apa? Harus mengasihi segenap. Mengasihi sesama dengan apa? Segenap hatimu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah mengasihi sesama dengan segenap hati. Ada selama ini kita melayani Tuhan. Saya bicara ini juga. Mungkin juga dengan sesama teman saya, apa Tuhan? Apakah saya melayani sementara ini 6 orang ini, 6 orang teman saya ini, apakah saya betul mengasihi dengan segenap hati? Di antara kita semua, ya kan? Begitu. Dari orang yang memiliki kelahiran baru, berarti orang itu harus memiliki kasih seperti kasih Kristus. Yang harus mengasihi sesama manusia dengan segenap hati. Seperti biar mungkin orang itu menyakiti engkau, tapi mungkin hari ini kau marah dia, tapi ada waktu berdoa dan katakan saya mengasihi engkau. Seperti karena Tuhan kita Yesus memberikan pengharapan kepada saudara, yaitu karena kita hidup bukan lagi hidup yang lama, tapi kita hidup baru. Itu bagaimana kita harus memiliki kasih seperti kasih Kristus. Amin. Ya mungkin bagi sakit sekali perlakuan mereka terhadap kita, tapi tetap lagi kita belajar. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi
dengan segenap hati. Petrus bilang kepada orang-orang perantauan ini, kamu hidup di sana, walaupun kamu dalam situasi apapun, kamu harus mengasihi mereka dengan segenap hati. Bayangkan mereka sudah disiksa, mereka sudah diancam, mereka sudah pokoknya dilakukan tidak seperti manusia biasanya. Tapi sekarang Petrus bilang apa? Tetap kamu mengasihi dengan segenap hati. Amin. Ya, kalau kita lakukan itu, teman-teman kita berkata pasti akan jadi. Amin. Bisa kan tidak ya? Mari kita belajar bersama-sama. Lewat debat kita ini ada harapan, harapan kelahiran baru. Bukan hanya kita memiliki tubuh kemuliaan untuk masuk surga saja, tapi waktu kita ada di dunia ini, berarti kita harus memiliki beberapa hal yang penting, yaitu kekuasaan diri terhadap hawa nafsu, kemuliaan, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, di dalam takut akan Tuhan, berjalan dengan kebenarannya, dan apa? Hargai Tuhan. Itu baru kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Kemudian mengasihi semua, mengasihi semua. Apa siapa seperti Allah ada kepada kita, yaitu dengan segenap hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga pengharapan dalam kebangkitannya, yaitu kebangkitan Yesus. Jadi yang pertama adalah rahmatnya, yang kedua adalah kita lahir baru, yang ketiga kebangkitan Yesus. Jadi harapan yang ketiga adalah kebangkitan Yesus. Kita lihat di poin yang berikut lagi. Ya, di situ ayat 3. Tetapi kita fokus ke ayat 3, yaitu rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melalui siapa? Melalui kebangkitan Yesus. Yesus waktu dia bangkit, dia memberikan kemenangan atas maut, menjadi dasar di mana orang-orang percaya juga memiliki kepastian akan kebangkitan dari kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pengharapan kita ketika Yesus bangkit dengan mati? Saya cepat-cepat saja. Tadi yang terpanjang ya, cepat-cepat saja kita lihat di pasal yang kedua. Kita lihat di pasal yang kedua itu. Ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penduri yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuat juga bangunan telah menjadi batu penghulu dan telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, ayat 8 dan 9. Mereka yang bersatu padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 9. Kamu adalah bangsa terpilih, imaman dan kami, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu kedua dan kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu adalah kematian. Kebangkitan siapa? Bukan siapa? Kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan harapan bagi saudara dan saya. Ada 4 harapan. Yang pertama adalah kita menjadi bangsa yang terpilih. Amin. Jadi bangsa terpilih bukan hanya bangsa Israel saja. Ya, bagaimana Pak Elius ya? Bukan bangsa Israel saja. Bangsa yang terpilih adalah setiap orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita semua adalah bangsa yang terpilih. Amin. Ingat lalu
perjanjian dan belah dua. Yang susah sekali orang lain masuk dalam taat perjanjian baik Allah itu. Hanya orang-orang khusus saja, hanya orang-orang Yahudi saja yang boleh masuk di baik Allah itu. Orang lain tidak bisa. Tapi ketika peristiwa kedua ini dapat terjadi, taati kepada dua dan memberikan peluang bagi setiap orang untuk masuk. Kalian sudah ada saya menjadi orang pengkhianat. Bagaimana bagi Tuhan? Itu bukan hal yang yang biasa. Itu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan kita menjadi imam rajani. Imam rajani artinya kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di surga yang kita. Amin. Karena Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Luar biasa. Ada hal yang ketiga, kita menyerahkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kebangkitan Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus. Dia bilang apa? Kamu bangsa yang kudus. Dia tidak menguruskan kita. Dia tidak mau setiap orang, satu orang pun binasa di dalam neraka. Dia mau semua harus masuk surga. Amin. Karena firman ini bilang apa? Kamu adalah bangsa yang kudus. Itulah pengharapan kita hari ini. Bahwa pengharapan masih ada. Masih ada bagi kita semua. Karena kita adalah orang-orang yang kudus. Jangan pernah bilang begini, saya tidak layak. Saya orang dengan dosa. Saya tidak bisa lagi melayani Tuhan di sini. Saya tidak bisa, saya tidak bisa. Kita sedang mendakwamu. Kamu adalah bangsa yang kudus. Amin. Siapa yang bersih di sini? Saya tidak layak. Katakan, ada? Ada? Puji Tuhan, kita berkenan bagi Tuhan. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Berkenan bagi Tuhan. Ya. Kalau kita dia memberikan kita satu jaminan pada bangsa yang kudus, kita dia tidak mau satu orang masuk ke dalam Komantinus. Bapak dan saya ketika dia bilang jadilah, tidak mau. Dia bilang kita satu masa gambar dengan dia. Berarti kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin. Kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Begitu. Ya. Yang berikut, yang bangkitan Yesus. Berarti kita adalah umat kepunyaan Allah. Ini semua ayat yang tadi kita baca di pasal kedua ya. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Semua manusia yang ada di muka bumi ini termasuk kami di Indonesia. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Saudara, Yesus bangkit hari ini ada harapan bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah pemilik kepunyaan Allah. Berkenan bagi Tuhan. Itu dia. Momen Paskah ini sangat luar biasa. Tema yang diambil oleh Musa bagi saudara dan saya. Yang keempat, yaitu harapan hidup. Masih ada harapan. Harapan masih ada. Harapan apa? Harapan di hidup. Amin. Ya, Yesus pergi begini, kalian mantan dan ya, kenapa mereka pernah hari Lazarus sudah pergi. Yesus bilang, dia sedang tidur. Memang secara manusia pasti mati, tapi bagi Yesus tidak. Dia sedang apa? Artinya ada kebangkitan, bahwa ada hidup yang kekal bagi setiap orang. Amin. Saudara dan saya ini tubuh yang nanti akan binasa, tapi tubuh kemuliaan yang saya bilang akan dimiliki. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Amin. Maka kita bagaimana? Haleluya. Semua yang sudah terjadi dalam kita akan ketemu dengan tubuh kemuliaan di sana, di seberang sana. Begitu. Karena kita apa? Kita adalah umat kepunyaan. Ada harapan di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada harapan. Amin. Sekali saya mengatakan doa Paskah ini ada harapan bagi kita semua.
saudara saya. Kebangkitannya memberikan harapan bagi saudara saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu waktu berdiri. Pemain musik